Ba- Baik Mas Bayu, kalau saya beneran Andre Rosiade Caniago Mas Bayu. Iya, Tak perlu ditambahkan. Jadi nggak perlu begini, ditambah. ya memang aslinya Caniago. Jadi yang ingin saya sampaikan, Partai Gerindra sikapnya jelas ya, partai Hmm, yang taat konstitusi. Nah konstitusi tadi kita kan sudah dijabarkan dengan jelas dan terang benderang oleh Kompas TV tadi, ya, bahwa pemilu itu harus dilakukan sekali 5 tahun sesuai dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan saya rasa itulah aturan konstitusi kita, dan tentu sebagai negara demokrasi yang taat azas, taat konstitusi, Partai Gerindra mendukung bahwa pemilu itu dilakukan setiap 5 tahun sesuai konstitusi kita. Itu sikap resmi Partai Gerindra. Tentu konstitusi kita mengatur pemilu itu di 2024. Apalagi ya seperti yang disampaikan Mas Bayu, bagaimana sikap di parlemen. Parlemen, DPR, dan pemerintah sudah menyepakati bersama-sama bahwa pemilu presiden, pemilu legislatif akan 14 dilakukan Februari pada 2024. tanggal 14 Februari 2024. Ya Hmm, itulah kesepakatan bernegara kita, dan itu yang akan ditaati dan diikuti oleh Partai Gerindra sebagai partai ya, politik maupun partai pendukung pemerintah. Ya, pertama kami masih reses, belum hmm, mulai sidang untuk masa sidang berikutnya. Baru Maret ini insya Allah akan kita mulai lagi. Yang ya, kedua, agenda-agenda politik banyak di DPR ya, hmm, yang kita harus kerjakan untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Mulai bagaimana IKN ini harus kita bisa wujudkan. ya, Lalu yang kedua, yang disampaikan Prof. Azu tadi, bahwa kedelai ya hmm, harganya langka, harganya mahal. Nah, lalu kedua, minyak goreng yang dari bulan Oktober sampai sekarang itu bermasalah. Padahal kami sudah ini yang Prof sampaikan itu urusan Komisi 6 semua, Prof. Ya, 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 jadi urusan komisi saya. Jadi kedelai bagaimana langka karena permasalahan impor yang bermasalah. Lalu yang kedua minyak goreng, lalu LPG yang sudah naik, lalu tarif tol yang sudah naik. Nah ini kan banyak masalah yang harus kita selesaikan. Nah tentu ini PR pemerintah sebenarnya, bukan lagi mengurus urusan pemilu yang sudah jelas tanggal 14 Februari 2024. Dan hampir seluruh partai politik sudah melakukan konsolidasi internal untuk persiapan pemilu. Jadi ya, saya rasa wacana perpanjangan, penundaan pemilu sudahlah kita pinggirkan saja. hmm, Kita mari taat konstitusi ya. Ya kalau ada oknum di pemerintahan yang ingin memperpanjang, tentu mereka akan berhadapan dengan rakyat. Sudah hmm, jelas, dan Presiden dan Valdo punya data bahwa 70% rakyat Indonesia ya menolak perpanjangan, menolak penundaan pemilu, dan hmm, itu pemerintah sangat yakin soal itu, dan pemerintah punya data soal itu. Kita tahu sekali Presiden Jokowi adalah presiden yang selalu membaca data itu. ya, Jadi saya oke, rasa wacana itu kita hentikan saja Mas Bayu, hmm, melelahkan, menghabiskan energi. Masih banyak PR pemerintah yang perlu kita dukung sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Saya ya, yakin Presiden ya, Jokowi ingin meninggalkan legasi terbaik bagi bangsa dan negara ini. Tentu apa legasinya, yaitu taat konstitusi dan juga bagaimana menyukseskan visi dan misi yang beliau janjikan kepada rakyat waktu pemilu 2019 yang lalu. ya, Seperti itu Mas Bayu. oke, Kalau saya meyakini hal ini akan hilang hmm, begitu saja Mas Bayu ya, karena ya, memang tidak pernah diformalkan di DPR. Jadi tidak perlu kita bahas ya. Yang hmm, pertama itu. Yang kedua yang disampaikan, masalah bangsa ini begitu besar ya. ya, Ya kita masih tahapan gelombang ketiga pandemi, dan kita harus bisa melewati gelombang ketiga pandemi ini sehingga 1 April nanti Indonesia kalau bisa bebas karantina ya. Itu ya, satu. Yang kedua, uh, pemerintah harus cari solusi soal minyak goreng ini. Meskipun hmm, Mendak sudah menerbitkan Permendak nomor 06 tahun 2022, tapi faktanya Permendak ini masih jadi macan kertas. Nah ini yang harus diimplementasikan oleh pemerintah agar pelaksanaan DPO dan DPO itu betul-betul bisa terimplementasi. Masyarakat yang disampaikan oleh Prof tadi tidak lagi perlu ngantri mendapatkan minyak goreng murah. hmm, Lalu di depan mata sekarang bagaimana
pengrajin tempe dan tahu berteriak dengan kelangkaan dan tingginya harga kedelai. Ya. Lalu sekarang banyak hal masalah, ya kita menjelang Lebaran ini tentu sembako. Tadi pagi Ersinta juga sudah nelfon saya jam 6 ngajak dialog soal bagaimana berbagai kebutuhan sembako begitu tinggi ya. Ya. Jadi ini PR pemerintah sebenarnya. Ya. Inilah tugas kita bersama, bukan lagi memperkeruh suasana dan membuat stabilitas dan kondusivitas terganggu. Jadi saya kalau di DPR sendiri, di gedung DPR, Anda meyakini bahwa ini akan lewat begitu saja, tidak akan menjadi pembahasan karena masih banyak hal yang penting. Tapi Anda pendapat juga nggak dengan Prof bahwa Presiden harus segera bicara agar ini bagi publik ini kemudian menjadi selesai? Jadi gini Mas Bayu. Pertama, kalau saya Mas Bayu besok sidang saya mau beresin Garuda dulu Mas Bayu. Sebagai anggota Panja Penyelamatan Garuda itu fokus saya, kedelai, minyak goreng itu fokus saya. Saya nggak berpikir penundaan pemilu. Ya, malah saya sudah konsolidasi sebagai ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat. Faldo tahu kalau pulang kampung itu konsolidasi Gerindra udah ngeri di Sumatera Barat sebagai partai nomor 1 di Sumatera Barat. Nah, lalu saya meyakini bahwa Presiden sudah 2 kali bicara. Ya, saya sudah lihat rekamannya Presiden. Ini kan yang ketiga ini. Kasus penundaan ini yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, Presiden bilang kan kalau tidak salah ini seperti menampar muka saya. Soal 3 periode pada waktu itu. Ya, menampar muka saya. Lalu kita juga pernah dengar Presiden bilang ini ingin jorokin saya gitu. Ya. Nah, saya rasa mungkin saja rakyat ingin pernyataan Presiden, tapi saya rasa Faldo sudah cukup ya. Sebagai staf khusus atau juru bicara istana, ini kan anak muda dari Sumatera Barat, dari Tapan pesisir selatan sudah jadi jubir istana, saya rasa sudah cukup Mas Bayu. Tidak perlu kita bahas lagi ya, panjang kali lebar kali tinggi, karena rakyat juga jenuh ya. Sudahlah, sekarang saatnya kita bekerja, sejahterakan rakyat, makmurkan rakyat. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat dulu. Ngapain kita bahas-bahas hal-hal yang tidak penting dan tidak sesuai dengan konstitusi kita. Nah, saya rasa nanti pemilu insya Allah 14 Februari kita sambut dengan riang dan gembira, dan tentu Presiden baru insya Allah Prabowo Subianto. Seperti itu Mas Bayu.